Halo semuanya, ketemu lagi di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini kita akan bawa pulang bus pameran dari karoseri New Armada yang kemarin dipamerkan di event Gias 2025. Jadi hari ini tuh kita konvoi dua bus. Di belakangku sekarang ini ada yang warna hitam, ini milik PO U-Trans. Dan nanti di belakang kita ada yang warna merah yang kemarin kita sudah bawa, itu milik New Armada tapi sudah sold out ke Borlindo. Kira-kira sekitar 5 menit di belakang kita. Jadi seperti biasa ini kita istirahat di Rosin Subang Rest Area, istirahat sholat, makan, sekalian nunggu bus yang satu lagi karena tadi macet banget perjalanan dari Jakarta sampai ke sini. Sebelum kita jalan lagi, kita lihat dulu yuk busnya sekarang seperti apa. Kalau kemarin kita waktu berangkat ya dari Magelang ke Jakarta, busnya itu ditutup dengan stiker kamuflase. Sekarang karena sudah di reveal, sudah dibuka stikernya, jadi seperti inilah kira-kira ketika sudah jalan di jalanan umum tanpa stiker, teman-teman. Bagian belakangnya seperti ini. Ini baru pertama kali lihat juga aku ketika kena matahari kayak gini ya. Warnanya tuh cerah sekali, khas banget dari PO U-Trans. Belakangnya didominasi dengan warna orange. Terus kita ke sini. Ini sekarang posisi suspensinya lagi posisi ditinggikan. Jadi busnya tuh agak jinjit gitu ya. Tuh. Posisinya ditinggikan karena ketika masuk Rosin Subang Rest Area tuh suspensinya memang harus dinaikkan supaya tidak kena bumper depannya gitu, teman-teman. Bagian sampingnya seperti ini. Sekarang sudah terlihat nama U-Trans-nya. Kalau kemarin pas kita berangkat dari Magelang ke Jakarta ya, ke event Gias 2025, ini ditutup pakai stiker kamuflase, tapi sekarang sudah ada namanya seperti ini gitu. Terus untuk bagian depannya seperti ini ya. Mungkin teman-teman yang kemarin udah ke ASBSD event Gias 2025 udah lihat lampunya seperti apa, dan kalau udah nonton video aku review full bus ini di karoseri New Armada juga sudah lihat. Tapi buat teman-teman yang belum lihat, lampunya seperti ini ketika dinyalakan. Ini posisinya dia lampunya aku matikan semua, jadi lampu DRL-nya pun aku matikan. Yang tersisa itu hanya ada lampu biru di sebelah sini. Di kanan ada 2 lampu biru, di sebelah kiri juga ada 2 lampu biru. Terus di bagian tengah ada lampu biru yang nyala, ini yang ditulisan New Armada. Jadi ini posisinya ketika semua lampunya dimatikan. Kalau dalam keadaan normal ada DRL yang nyala berwarna putih gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di bagian dalamnya. By the way, ini seperti biasa kalau aku bawa bus ke sini, parkirnya persis di depan pintunya Rosin Subang Rest Area ya. Jadi bus Rosalia indahnya sendiri aja sampai agak-agak minggir sedikit ya. Oke, yuk kita masuk ke bagian dalamnya. Untuk pintunya seperti biasa, ini sliding ke belakang. Dan apa ya yang berubah dari pameran kemarin tentunya adalah kemarin waktu pameran setirnya tuh ditutup pakai ini. Rantai-rantai berwarna kuning, tapi karena sekarang sudah tidak pameran lagi, tentunya sekarang setirnya sudah seperti ini, sudah siap untuk dikemudikan. Dan seperti inilah untuk ruang kemudinya, teman-teman. Ini setirnya bisa diatur. Jadi bisa dinaikkan seperti ini, mempermudah akses keluar masuk dari drivernya karena di sebelah kanan ini tidak ada pintunya. Jadi untuk
driver keluar masuk dari tempatnya itu hanya lewat sebelah kiri saja, sebelah kanannya tidak ada pintunya. Jadi di sebelah kanan ini ada tuas handbrake, terus ada USB slot, kemudian ada pengaturan lampu dari Volvo, dan hazard di sebelah sini, juga pengaturan cahaya di MID, tapi tetap ada jendelanya kayak gini ya, jendela geser gitu. Oke, jadi seperti itulah kira-kira untuk ruang kemudinya. Seperti biasa ini ada tuas transmisi di sebelah sini ya, dia nempel dengan kursi, dan ini kursinya juga enak ya. Ini memakai kursi penumpang buatan Rimba Kencana, jadi ada armrestnya di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Jadi driver yang mengemudikan bus ini sih akan nyaman sekali dan rileks gitu teman-teman. Oke, ya kira-kira begitulah untuk di bagian drivernya. Yuk kita ke tempat penumpangnya. Nah, untuk di tempat penumpang seperti yang kemarin kita sudah lihat juga ya, tidak ada perubahan di sini. By the way, di bus ini kita hanya berempat saja. Sisanya tim dari New Armada itu di bus yang berwarna merah karena barang-barang juga ada di sana semua. Kalau di sini ya cuman berempat doang, jadi sepi banget. Masih sama seperti waktu pameran kemarin, cuma sekarang tuh ditambahkan beberapa pengharum ruangan aja tuh. Di sini ada pengharum ruangan. Sisanya sih masih sama ya. Bagasinya masih sama. Terus juga ini untuk dispenser dan juga isi-isiannya ya kita belum isi karena ini akan diisi nanti kalau sudah beroperasi bus U-Trans ini. By the way, buat teman-teman yang pengen cobain bus ini ya, bisa langsung aja sewa ke U-Trans, Instagramnya ada di sini. Langsung hubungi aja. Harganya berapa juga aku kurang tahu ya, ini harga sewanya berapa karena kayaknya belum rilis juga harganya berapa. Tapi kalau teman-teman mau nanya, bisa langsung ke Instagramnya U-Trans gitu. Dan ini busnya enak banget karena di sini dia punya smoking area dan juga toilet gitu. Jadi buat teman-teman yang merokok gitu ya, bisa merokoknya di sebelah sini. Dia ada kaca juga yang bisa di sliding. Kalau mau ke toilet, bisa ke toilet ada di sebelah sini juga gitu. Dan ini total kursinya kalau nggak salah ya ada 42. Tapi kursi itu bisa di setting tergantung request dari si penyewa bus. Terus juga ini kursinya sudah ada leg restnya dan enak sekali. Ini untuk TV-nya di bagian belakang ada di sini. Jadi di bus ini ada 2 buah TV, satu di belakang dan satu di depan yang besar. Terus kalau kursi yang paling belakang ini enak. Biasanya kalau kursi paling belakang itu kan dia 5 dan dia dempet-dempet ya. Kalau ini dia tetap 2 seperti ini dan dikasih armrest juga nih di sebelah kanan dan juga kirinya. Tuh, enak banget. Apalagi yang duduk di sini dia punya legroom yang luas banget. Nah, enak banget kan? Walaupun kita dapat duduk paling belakang. Ya, kira-kira begitulah untuk bagian eksterior dan interior dari bus U-Trans ini. Sekarang kita nunggu bus yang merah datang. Kalau udah datang, istirahat sebentar, nanti kita lanjut jalan lagi. Dari Subang ke Magelang mungkin sekitar 5-6 jam. Dan setelah ini, aku yang bawa bus ini. Oke, jadi tonton videonya sampai selesai. Oke, sekarang jam 3:30 sore, ini baru aja selesai makan dan tadi si merah ini sudah datang juga ya. By the way, ini kita kurang lebih ada sekitar 10 sampai dengan 13 orang yang makan semua dan tahu nggak aku bayarnya berapa? Nih, cuma Rp597.000 tuh ya, 13 item. Harganya oke banget loh kalau di Rosin Subang Rest Area ini. Karena aku sering dapat
beberapa kiriman kayak DM atau WA yang nanya, itu kalau mampir ke Rosin Subang Rest Area atau Rosin Pemalang Rest Area, harganya mahal nggak sih? Enggak, bener-bener harganya tuh normal, malah aku bisa bilang harganya termasuk murah. Padahal tempatnya bagus, parkirannya besar, fasilitasnya lengkap, bersih, dan pelayanannya kayak resto yang nggak seharusnya harganya segini lah. Kayak resto yang value-nya jauh lebih tinggi menurut aku ya. Oke, jadi sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan kembali, mungkin jam 4 kali ya, karena banyak yang baru aja makan gitu. Jadi kita sambil istirahat juga, sambil sholat juga. Nanti kalau sudah selesai semua, kita lanjut jalan lagi. Dan seperti inilah untuk yang berwarna merah nih ya. Kemarin kita waktu berangkat ini ditutup juga. Sekarang sudah dibuka seperti ini. Dan ini ada tulisannya sold out to Borlindo. Jadi bus ini nantinya akan beroperasi di Pulau Sulawesi, lebih tepatnya di Makassar. Kemana dari Makassar aku juga belum tahu. Nanti rencananya aku akan coba bus ini kalau sudah jalan reguler di Pulau Sulawesi. Paling dari Makassar ke Toraja mungkin ya, karena bus seperti ini cocok sekali dipakai untuk rute tersebut. Atau juga bisa aja dari Makassar ke Malili, Makassar ke Palopo, atau Makassar ke Sorowako. Gitu teman-teman. Oke, ya kita tunggu tim sudah selesai semua. Nanti kita lanjut jalan lagi dan aku bawa yang ini. Kemudian kami informasikan kepada segenap tamu rombongan dari New Armada yang diberangkatkan dari Jakarta dengan tujuan Magelang. Bagi seluruh penumpangnya masih berdiri di bawah, dipersilakan untuk segera kembali naik ke armada Anda. Armada akan segera melanjutkan perjalanan. Cek kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal. Terima kasih atas kunjungannya di Rosin Subang Rest Area. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kita sudah selesai makan dan istirahat. Sekarang hampir jam 4 sore. Ini kita siap-siap mau diberangkatkan kembali. Bukan diberangkatkan sih, kita yang berangkat ya. Biasa kalau jadi penumpang ngomongnya diberangkatkan kembali. Tapi ini karena kita yang bawa, jadi kita yang akan berangkat. Dan kita konvoy tentunya dengan yang berwarna merah. Tapi biarkan yang merah ini duluan, kita belakangan saja. Oke, kita setel setirnya supaya nyaman. Wah, segini nih. Ini posisi paling nyaman. Ini kita pakai mode Eco aja ya, supaya irit dan solarnya cukup, bukan solar, Dex-nya cukup sampai ke Magelang. Oke, kita mulai jalan. Bismillah. Mundur. Seperti biasa ya, kalau kita datang ke sini, bus Rosalia-nya malah agak minggir-minggir karena kita parkirnya persis di depan pintu masuknya dari Rosin Subang Rest Area. Wah, ini kita barengan sama itu dong, 148. Oke. Wah, ini posisi duduknya enak banget sih. Karena ini pakai kursi penumpang ya. Jadi posisinya bisa senyaman ini. Oke. Ini 129 Rosalia. Ini dari Klaten ke Ciputat. Rencananya sih besok aku mau langsung pulang dan naiknya yang kayak gitu. Double deck keberangkatan pagi dari Klaten, tapi kita naiknya dari Magelang. Dan ini bangunan Rosin Ballroom udah jadi tuh. Ini pembangunannya cukup cepat ya. Memang ekspres lah kalau di Rosin ini pembangunan dari gedung-gedungnya. Oke, kita persiapan untuk keluar dari Rosin Subang Rest Area. Yang lucu di sini adalah kemarin tuh di jalan keluar ini agak rusak ya, ada lubang. Terus aku komplain dan akhirnya sekarang langsung diaspal, jadi udah aman turun di sini ya. Udah nggak worry lagi, nggak takut bempernya akan kena aspal yang ada di depannya. Oke, bismillah. Terus, oke, kita sudah keluar dari Rosin Subang Rest Area. Enaknya kalau dari Rosin Subang Rest Area ini ke pintu tol itu deket banget. Mungkin nggak sampai 200 meter ya. Ini kita tinggal lurus, depan nanti lampu merah belok kiri. Gitu, langsung masuk ke jalan tol Cipali. Oke. Ini kayak gue nyampe nih.
Oh, nyampe. Oke, sekarang kita sudah join ke jalan tol ya. Jadi seperti biasa kalau kita bawa bus dengan sasis Volvo, ini tarikan awalnya tuh enak banget. Jadi akselerasi di awal itu enteng banget. Dan itu tuh nggak perlu memakai RPM yang tinggi ya. Dari tadi nih kita selalu oper RPM tuh kalau pakai mode Eco, itu di 1400 RPM itu udah ngoper ke gear selanjutnya. Kalau Volvo B11R ini ketika kita memakai mode Eco, itu RPM-nya benar-benar kecil banget mainnya ya, karena ya namanya Eco, itu berarti kita akan menggunakan mode irit-iritan. Dan ngomong-ngomong soal irit-iritan, konsumsi bahan bakar dari Volvo B11R ini, kemarin waktu aku berangkat ya, bawa bus ini, itu dapat di 25 liter per 100 km. Berarti itu 1 liter bisa jalan 4 km, itu irit banget. Serius, karena ya kita pakai yang Eco Plus ya kemarin. Ini sekarang juga pakainya Eco Plus. Jadi bukan Eco lagi, tapi Eco Plus. Udah irit, lebih irit lagi. Jadi RPM-nya, ini sekarang udah di speed 100 km per jam, itu cuma di 1200 sampai 1300 RPM saja. Bener-bener RPM-nya itu rendah banget. Nggak nyusul. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Enaknya kalau kita nyetir bus dengan bodi buatan karoseri New Armada Skylander. Dulu Skylander R22 aja, bagian interiornya sudah senyap sekali. Sekarang di Skylander R25 itu lebih senyap lagi. 110 km per jam. Teman-teman bisa dengar ya. Jadi apa yang teman-teman dengar adalah apa yang ada di dalam sini. Senyap sekali interiornya. Dan ini seru sekali, kita lagi konvoy. Depan ada sasis Mercedes-Benz. Sekarang kita bawa Volvo B11R. Di belakang kita ada Skylander R25 yang memakai Scania K450. Jadi ini bener-bener monster-monster lagi konvoy semua nih. Wih, Mercedes-Benz 2445. Ini yang berbahaya kalau di jalan tol ini adalah tiba-tiba ada truk yang ke kanan dan ngesennya tuh pas dia baru pindah jalur. Itu bahaya banget sih. Untungnya kalau kita pakai bus dengan sasis premium seperti ini, itu untuk pengeremannya ada banyak opsi dan remnya udah pasti pakem ya. Bisa dipandu retarder dan juga rem kaki. Tapi kalau enggak, aduh ampun deh. Kayak tadi tuh truk nyusul itu di kecepatan 60 km per jam. Kebayang nggak berapa kecepatan truk yang disusulnya? Itu pasti di bawah 60 km per jam. Nah ini tiba-tiba hujan deras dong. Ini pertama kalinya kayaknya bawa bus, kondisinya hujannya cukup deras seperti ini.
pertama kalinya bawa bus dengan kondisi cuaca yang menantang banget sih. Ini di depan hujannya deras dan juga jarak pandangnya tuh terbatas banget. Semoga aman sampai tujuan. Jadi ini seru sekaligus deg-degan karena dari belakang itu dari tadi bus yang kita bawa ini ditempel sama Transformer Pandawa 87. Itu mepet banget di belakang nih. Biarin aku minggir aja kasih jalan deh. Mepet banget nih, bentar lagi dia nyusul kita nih. Padahal kita tuh udah 100 km per jam konstan loh. Tapi dia nempel banget, jadi aku tuh kayak pressure gitu loh. Kayak dia. Kenceng banget itu. Padahal kita sekarang 100 km per jam. Luar biasa, mantap. Kalau mau ngincar kecepatan waktu, ya itulah Pandawa 87 Transformer. Harusnya dia dari Poris ke Banyuwangi. Seperti biasa, enaknya lagi kalau kita bawa sasis premium seperti Volvo B11 seri ini, ketika lagi jalanan kosong, kita tuh bisa mengaktifkan cruise control. Jadi kaki sudah tidak perlu bekerja lagi, tinggal setting kecepatannya dari tombol yang ada di sini. Ini atas untuk naikin kecepatan, bawah untuk menurunkan kecepatan. Jadi ini kaki udah benar-benar bebas, bisa istirahat. Kaki kirinya nggak kepake, kaki kanan bisa istirahat. Jadi kita tinggal main retardernya aja untuk mengurangi kecepatan, atau kalau mau mengurangi kecepatan dari cruise control, tinggal pencet tombol yang ada di sini. Ya begitulah kalau bawa sasis premium ya. Drivernya tuh benar-benar dimanjakan sekali dengan berbagai fitur atau teknologi yang sudah disematkan di sini. Jadi kita bisa sambil istirahat gitu ya, terus kecepatan bisa konstan di 100 km per jam. BBM juga bisa lebih irit ya harusnya, karena ini kan RPM-nya dia stay di tempat yang sama secara konstan gitu. Enak sekali lah kalau bawa sasis premium seperti ini. Oke, jadi kita dikontak sama bus yang merah, katanya itu penumpang-penumpangnya mau ke toilet dulu. Jadi ini kita masuk di rest area kilometer 228. Ini adalah rest area tempat biasa kalau bawa mobil listrik, aku nge-charge-nya selalu di sini nih. Dan ini kita, karena kita bawa bus, jadi kita parkirnya di paling belakang. Kayaknya kita pernah kesini ya. Oh, kemarin waktu bawa Raja Trans kayak kita mampir sini deh. Kita parkir di sebelah kiri saja. Oke, ini pada ke toilet dulu ya. Karena bus yang merah ini dia tidak ada toiletnya. Kalau bus yang kita bawa ini ada toiletnya. AC-nya udah mulai dingin karena tadi hujan ya. Makanya pada cepet kebelet nih, buang air kecil. Aku juga deh sekalian ke toilet. Toiletnya ada di sana. By the way, buat yang belum tahu, rest area kilometer 228A ini adalah rest area dengan rekor muri. Toilet terbanyak, ada 308 toilet kalau nggak salah. Tadi aku pipis di 272. Jadi ini adalah rekor muri, toilet terbanyak dan terbersih di dunia. Begitu sih judulnya ya. Itu sedikit informasi buat teman-teman yang belum tahu. Oke, jadi kita tunggu tim yang lain selesai dari toilet. Nanti kita lanjut jalan lagi. Sudah jam 6 sore, ini saatnya kita mau menyalakan lampu utama. Dan ini ya, R25 ini, dia walaupun
headlampnya tuh kelihatannya kecil-kecil lampunya, tapi nyalanya terang banget. Coba lihat ke depan ya. Oke, kita nyalakan lampu utamanya. Oh, terang sekali lampu utamanya ya. Jadi harusnya ya owner dari Skylander R25 ini tanpa harus diapa-apain lagi lampunya itu udah cukup banget, udah nggak perlu ditambahin mini projector lagi karena lampu standarnya udah seterang ini. Depan udah ya? Depan ada Harapan Jaya nyalain hazard. Takutnya dia saldonya habis lagi top up, ternyata sudah selesai. Oke, kita tuh dari Subang sampai ke sini kita lihat ya berapa tarifnya dari Subang ke Kali Kangkung. Iya. Stroke ya? Stroke-nya wait. Oke, tarifnya 370.000 dari Subang ke Kali Kangkung Semarang. Ya, itulah. Jadi buat teman-teman yang dari Subang ke sini, segitu kira-kira tarifnya ya, 370.000. Kalau dari Cikampek itu berarti sekitar 420.000-an lah. Karena bedanya 50.000 dari Cikampek sampai ke Subang. Itu 53.000 kalau nggak salah. Oke, kita lanjut jalan lagi. Oke, serunya kalau bawa sasis premium dengan horsepower besar seperti ini, ketika kita berada di tanjakan-tanjakan ya, ini sekarang ada di Tembalang, Semarang, itu kita nanjak effortless banget. Injak pedal gas dikit aja, itu kita udah bisa mengeluarkan torsi yang besar, nyusul kendaraan-kendaraan dengan mudahnya. Sebelah kita ada Harapan Jaya, kita susul di tanjakan yang cukup curam. Kalau teman-teman tahu Tembalang, Semarang ini lumayan tanjaknya ya. Itu dengan mudah kita tanjak gitu. Nah. Jam 8 malam kita tiba di gerbang tol Bawen. Ini adalah exit tol untuk menuju ke kota Magelang. Nah, dari Banyumanik ke Bawen kita lihat ya berapa tarifnya. Rp22.000. Mana nih cetak resi? Nggak mau resinya. Ya udahlah ya. Iya. 22.000 dari Banyumanik sampai ke Bawen. Oke, jadi ketika kita sudah exit tol Bawen ini, perjalanannya sudah tidak lewat jalan tol lagi. Jadi nanti di depan kita akan bertemu pertigaan, belok kanan, kemudian terminal Bawen belok kiri. Itu udah jalannya jalan biasa sampai ke Magelang. Dari sini ke Magelang kurang lebih masih sekitar 1,5 jam lagi. Jadi lumayan ya, kita dari Subang sampai sini tuh kurang lebih 4 jam. Terus tambah dari sini ke Magelang 1,5 jam lagi. Jadi kurang lebih 5,5 jam dari Bawen sampai ke Karoseri New Armada di Magelang.
jualan tuh. Wow, ini nggak apa-apa ya, minggir-minggir aja ya. Apa-apa. Kan kiri lagi. Oh, kiri lagi. Oke. Efisiensi itu sampai jam berapa ya dia kok masih jalan? Oke, ini jadi kita berhenti dulu ya di pinggir jalan. Ini masih di daerah Ambarawa gitu. Masih sekitar ya 1 jam 15 menit lah menuju ke Magelang. Kita berhenti di pinggir jalan seperti ini. Ini ada Indomart, situ SPBU, sini ada rumah makan Padang. Oke, sekarang jam setengah 10 malam, akhirnya kita sampai juga di karoseri New Armada Magelang. Jadi seperti itulah perjalanan kita bawa bus pameran Gias 2025 dari Jakarta ke Magelang, karoseri New Armada, yang nantinya bus ini mungkin akan diambil oleh pemiliknya, yaitu PO Yutrans, mungkin akhir bulan Agustus atau pertengahan bulan Agustus. Nanti kita akan jemput lagi unitnya dari Magelang ke Jakarta, ke Tanjung Priuk, garasinya dari Yutrans. Jadi buat teman-teman yang mau cobain bus Yutrans yang baru aja kita bawa, bisa langsung sewa unitnya, hubungi ke akun Instagramnya Yutrans ya. Di situ ada nomor-nomornya, bisa di WhatsApp juga. Jadi seperti itu aja video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.